sahabat Rumpi No Secret ya, mengucapkan untuk diri sendiri. Ada Daniel hari ini yang menemani, ya tepuk tangan dulu buat Daniel. Hari ini senang sekali saya Kak Rose di tahun yang ke-8 ini memasuki tahun ke-9 ya, insya Allah yang lancar. Kita terus untuk sama-sama untuk Rumpi No Secret. Hari ini spesial adalah Rumpi Infinity Road to Infinity No Secret ya, untuk ulang tahun ke-8 ya. Ada beberapa rangkaian, makanya ini banyak bunga-bunga di sini ya, luar biasa sekali ya. Ini udah, aduh alhamdulillah sekali, ini banyak bunga-bunga. Dulu kita awalnya syuting itu bukan di sini studionya ya, jauh di sana. Kalau musim hujan, syutingnya penuh dengan tantangan ya. Kadang ada tes bunyi hujan gitu. Nah, hari ini juga, ya hari ini di kota Jakarta ada yang ngerasa gempa nggak? Ya, ada rasa gempa ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik aja, selamat, tidak ada korban, tidak ada apa-apa. Oke, baiklah, tapi walaupun ada apapun ya, mau banjir, mau ada apa gitu ya, aku kena macet, harus lari-lari jalan kaki, make upnya continuity, segmen 1 pakai bulu mata doang, segmen 2 pakai shading, segmen 3 baru pakai lipstick. Tetap kita akan Rumpi No Secret. Kita akan bacakan dulu untuk bahas berita-berita hot ya, baik ternyata dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa hari ini? Oh, hari ini juga ini ada salah satu sahabat Rumpi ya. Ini karena kita pernah wawancara Jessica Iskandar dari sejak zaman dia habis melahirkan dulu ya, habis dari Amerika melahirkan. Aku ingat wawancaranya dulu di Studio Palem situ ya. Dia bikin buku waktu itu menceritakan bagaimana pedihnya dia gitu ya pada saat itu melewati. Kemudian ada banyak sekali kejadian-kejadian dalam kehidupannya dia, tapi dia tetap tegar sampai akhirnya ketemu jodohnya Vincent Verha. Tapi ya ini lagi dia lagi kena masalah, tertipu banyak sekali, harus jual mobil apa gimana sih? Pokoknya kerugiannya banyak deh. Sampai akhirnya dia kesulitan kesulitan membayar cicilan rumahnya. Aku ketahui bukan ada balon meletus soalnya ya gitu ya. Terus kemarin juga sempat ada artikel berseliweran gitu, bunyinya adalah Jessica Iskandar kini buka donasi tak mampu bayar cicilan rumah. Nah, artikel ini kemudian dibantah ya sama baik Jessica maupun suaminya begitu ya, bahwa Jessica Iskandar tidak pernah buka open donasi, jadi takut nanti ada pihak-pihak yang menyalahgunakan ini untuk mengumpulkan uang, padahal ya itu untuk kepentingannya sendiri gitu ya. Maaf bagi teman-teman yang ingin berdonasi sampai saat ini tidak membuka. Terus ini lagi ya, hati-hati bagi oknum yang menyebarkan, membuat, mengatasnamakan saya atas open donasi, ini adalah perbuatan melawan hukum gitu ya. Tolong jangan tolong segera klarifikasi dan dihapus. Coba kita lihat komentar netizen bunyinya seperti apa. Maaf tidak layak dibantu. Maaf, mohon maaf ketutupan bunga ya. Lebih banyak di luar sana yang lebih susah hidupnya, bahkan nggak punya rumah, nggak makan-makan. Ya padahal emang Jessica nggak buka open donasi. Yang berikutnya komentarnya, susah-susahnya hidup jedar, lebih susah juga hidup gue gitu. Yang berikutnya ada lagi, kok artis kalau udah susah malah minta-minta, padahal dulu hidup glamor sana sini, giliran kena tipu minta donasi. Sedih sih lihat keadaan, tapi nggak mikir panjang, kenapa nggak kerja aja, cari kerjaan lebih baik daripada minta-minta. Ya ini komentarnya udah terlanjur jelek ya, padahal mereka tidak open donasi begitu ya. Gitulah ya, udahlah, kita kalau komen tuh yang enak ajak manis seperti kue di sebelah aku ini. Ya, kita juga hari ini mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita hari ini ya, sweet couple ya. Yang satu sweet couple, yang satu adalah teman bekerja sama. Ini ada bintang tamu kita TikTokers yang view kontennya tuh sampai puluhan juta, 22 juta kali, dan ini baru pertama kali dia diundang di televisi. Kisah hidupnya wow, sangat dramatis sekali ya. Dua-duanya sudah yatim piatu, pernah terlibat utang pinjol begitu ya. Dan cita-citanya memang ingin terjun di dunia hiburan gitu ya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi titik balik kehidupan. Kita nggak pernah tahu ya. Kita lihat dulu sweet couple, profil Fuji dan Thorik berikut ini. Thorik Halilintar, adik Atta Halilintar kelahiran 1999 ini berpacaran sejak 29 Januari 2022 dengan Fuji, adik mendiang Bibi Ardiansyah, suami Vanessa Angel. Keduanya kerap kali membagikan momen kemesraan. Disebut netizen pasangan bucin, bahkan pernah diancam dilaporkan oleh Farhat Abbas pada Mei 2022. Namun keduanya mengaku sempat putus selama 3 minggu karena Thorik kerap berbohong kepada Fuji pada Juli 2022. Pria yang baru mengeluarkan lagu berjudul Trust Me tentang perjalanan cintanya bersama Fuji memberikan rangkaian kejutan pada ulang tahun Fuji ke-20 pada 3 November. Dari dirayakan bersama keluarga tengah malam, diberikan perawatan kecantikan, ucapan ulang tahun di billboard Jalan Pondok Indah, hingga diberikan tas mewah dan cincin berlian sebagai simbol komitmen. Bagaimana cerita Thorik dan Fuji soal kabar menikah siri yang menerpanya? Dan benarkah Thorik ingin membuat film tentang perjalanan cintanya bersama Fuji? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
sweet couple banget gak sih, ini kembaran ya. Aduh, ini aku tadi tanya ya, cincin berliannya mana gitu kan. Dia bilang lagi mau dikecilin ya. Udah dikecil. Atau beliin lagi aja lah, Torik. Ya udah. Iya. Enggak kayak gitu. Tadi udah kerekam kan? Ya udah. Udah ya. Ingat ukurannya nomor berapa kamu? 12,5. 12,5. Itu 12,5 tapi ternyata nggak muat. Oh, nggak muat, berarti 12. Oke, baiklah. Ya langsung di sini biar seru, biar tegang. Kalian berdua duduk di sini untuk jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau Fakta. Fakta. Torik, fitnah atau fakta? Di ulang tahun Fuji, walaupun dia udah bilang udah nggak usah bikin apa-apa gitu ya, kamu tetap membuat kejutan, rangkaian kejutan meriah itu saat ulang tahunnya Fuji itu karena memang harus, karena memang banyak sponsor-sponsor yang nawarin untuk bikin kejutan ulang tahunnya Fuji. Fitnah atau fakta? Pengennya sih gitu sih, ada sponsor balik modal. Iya. Tapi enggak sih. Nggak ada. Tapi katanya bener kamu tuh sebenarnya nggak pengen gitu. Gak pengen aku malah udah kepikiran. Aku kan udah ada yang ngasih tahu lah ya, Torik pengen bikin udah surprise. bocor. Dari satu orang. Jadi aku kayak gue gagalin. Iya, Aku udah pengen gue kabur kali ya keluar kota sendiri, terus atau nggak aku ke hotel sendiri, jadi nggak ada yang tahu aku di mana. Iya. Biar rencana dia hancur semua. Kenapa sih kamu nggak suka emang kalau ulang tahun apa? Kenapa pada saat itu tuh kenapa? Karena ada trauma tersendiri lah di hari ulang tahun itu. Jadi kayak menurut aku ngapain dirayain gitu. Nggak tahun lalu ya. Terus setelah ternyata ada kejutan-kejutan. Pas ada kejutan, siangnya masih marah kan, dia kejutannya dari pagi sampai malam ya. Pagi-pagi sampai siang marah-marah terus juga. Kenapa sih nih? Aduh, aku mau pulang, Dari malam sampai malam. Surprise sih. Tapi dia sampai siang tuh masih ya bete. Bete banget, sampai nangis Bete aku kayak aku nangis, aku mau pulang. Tapi aku udah nebak dia di hari itu bakal kayak sedih, bakal kayak keinget terus. Ulang gitu tahun kan. terakhir Jadi bersama. makanya dibikin banyak banget. Terus dia bukan hanya surprise, dia harus memecahkan clue gitu-gitu. Dia jadi harus mikir, dia tanpa harus ada beban untuk keinget-inget. Jadi dia kan paling suka games kan, diajakin main. Dia nggak suka yang diem-diem, nggak suka gabut, karena bakal stres. Jadi kayak aku kasih games, terus dari setiap gamesnya tuh ada kejutan. Jadi pasti dia senang. Gimana kamu? Apa ada hari itu, Fuji? Senang sih. Senang kan? Senang campur aduk sih sebenarnya. Karena kan kayak otak kita udah mikir yang kalian lain, jadi kayak senang, abis itu sedih gitu terus. Pada saat sedih itu pas ada saat apa waktu itu? Karena kepikiran besokannya. Karena kayak kepikiran, aduh gue ngapain yang ngerain ya? Aduh, mau pulang aja deh, ngapain sih gue di sini gitu. Tapi kamu dengar alasannya Torik, terharu nggak sih? Terharu sih. Ingat dah. Cantik sih gimana? Emang cantik. Iya, oke. Aduh, aku kayak nyamuk ya di sini. Cuma ada videonya. Ini yang kejutan dari pagi sampai malam dengan alasan supaya dia nggak kepikiran yang sedih-sedih. Kita lihat berikut. Oh ya ampun. Torik, fitnah atau fakta Torik? Bahwa kamu mempersiapkan semua surprise ulang tahunnya Fuji itu, termasuk lagu yang judulnya Trust Me, itu sudah dari berbulan-bulan yang lalu. Fitnah atau fakta? Benar, sebulan lebih, sebulan setengah, hampir 2 bulan. 2 bulan. Lagunya berapa bulan? Lagunya itu aku kejaran 3 minggu. 3 minggu. Tapi bukannya kamu udah nyari-nyari apa? Sebenarnya nulisnya udah lama, nulis lagunya udah lama, terus udah jadinya juga udah lama, tapi kayak kapan mau dikeluarinnya tuh belum pede. Belum pede. Jadi pas itu emang buat dia. Mutia. Tapi judulnya Trust Me. Ya jadi kayak kan dia ntar ulang tahun, jadi itu dimasukin salah satu rangkaiannya aja. Oh gitu. Kenapa sih? Bener nggak? Kamu tuh katanya punya trust issue. Banget. Banget. Dari dulu atau ada pemicunya? Dari dulu. Karena kayak ya sering dibohongin orang gitu-gitu. Kayak waktu kamu tahu dia bohong, kamu marah banget. Waktu ketahuan dia bohong, putus langsung. Bisa dia dibohong. Gak bisa aku dibohongin. Jadi lagu itu pesannya apa sih, Torik? Aku dulu deketin dia itu dia lagi di titik yang nggak mau percaya apa namanya cinta lagi gitu loh. Yang aku rasain. Jadi kayak aku mau melakukan banyak cara, banyak hal untuk bikin dia senang, bikin dia jatuh hati lagi gitu. Tapi nggak bisa gitu. Makanya aku bikin lagu itu. Jadi kayak coba kita lihat sih kayak apa sih video klipnya. Trust Me. Percaya sama aku. Video klipnya. Video klipnya 2 minggu sebelum ulang tahun ya. Apanya video klipnya aku lihat? Oh enggak, video klipnya dibuatnya 2 minggu sebelum aku ultah sih. Kamu tahu itu akan jadi hadiah ulang?
Aku tahu dia pengen bikin lagu. Tapi dia nggak tahu kapan dia. Lagunya tapi nggak dikasih tahu apa. Oh gitu, jadi kamu cuma acting-acting gitu doang? Iya. Lagunya apa nggak tahu? Katanya ngapain ini? Udah nggak apa-apa, nggak mau ribet-ribet. Kan tau kan kalau misalnya syuting ya kan, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Ayo mukanya gitu gitu kan. Boleh terserah Aku bilang, aja. kamu udah salah mau ngapain aja. Yaudah kita cuma bercanda aja di video itu. Jadi yang gitu. mau rekam aja. Oh, terus kamu udah denger lagunya? Gimana setelah kamu mendengar lagu dan liriknya? Bagus. Asik. Pas dengerin liriknya. Tadi pas awal-awal aku dengerinnya kayak suara Bang Atta. Terus ya lucu aja gitu. Itu siapa sih yang bikin lagunya? Aku. Bohong. Aku kerjasama banyak orang. itu suara kamu benar? Suara dia. Bagus nggak suaranya? Bagus. Alus fals gitu tapi alus. Tapi enak. Aduh, gemes ya. Nggak by the way. Aku nggak bisa bohong, sorry. Kamu tahu bahwa pada saat kamu pertama kali deketin dia lagi di titik yang terendah ya, karena baru kehilangan kakaknya gitu ya. Apalagi sih sebetulnya kesedihan dia waktu itu? Overwhelming aja Kak. Yang aku lihat ya, dia kayak overwhelm aja dengan banyaknya kejadian, tiba-tiba banyak juga perhatian, banyak banget tanggung jawab, yang ada tuntutan dan yang lain. Jadi kayak di saat itu ya sulit, pasti bagi dia sulit banget. Terus aku ngerasain kayak diri aku kayak bisa berguna gitu loh buat dia. Jadi kayak gitu. Kamu tuh melakukan banyak hal ya buat Fuji ya gitu ya. Maksudnya mikir banget gitu, oh dia tuh gitu. Apa sih yang istimewa dari seorang Fuji sampai jauh gitu pikirannya Thorik untuk membuat Fuji senang? Gimana ya dijelasinnya? Ya, she got what I need aja gitu. Dia punya semua yang aku butuhin. Jadi kayak lucky aja aku bisa kenal dia. Ya udah jangan ngeliatin. Maaf. Kenapa sih kalau dilihatin? Ini kalau diliatin tuh lama banget, aku gak suka. Ya gimana? Jangan lama-lama. Mubazir sayang golongan. Jangan lama-lama. Aku jadi nyamuk, aku pergi dulu ya. Oke lanjut, Vita atau fakta? Fuji, salah satu hal yang sering kalian terima ketika kalian udah jadi pasangan itu adalah banyak sekali yang ngeritik kamu Fuji. Dibilang kamu tuh suka memberi pengaruh buruk buat Thorik. Padahal menurut kamu Thorik juga harus dikritik. Karena kalian berdua memang ada sempurna, tidak terlalu sempurna dua-duanya. Fitnah atau fakta? Fakta. Aku juga gak setuju sih. Kenapa? Maksudnya banyak yang iniin ke dia ya? Iya, maksudnya kayak banyak yang bilang aku sempurna, enggak juga. Kayaknya banyak. Kamu lebih bucin gitu. Ya mungkin kalau lebih bucin karena bentuk perhatian aku, bentuk cinta aku tuh bisa dilihat orang gitu ya. Jadi kayak aku terkesan lebih kayak bucin, lebih perhatian. Tapi kan sebenarnya enggak juga. Dia bucin gak sih? Banget. Serius? Cuman nggak kelihatan media aja. Aku tuh kalau ada kamera kadang kayak, tadi dulu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tadi kita diem dulu gitu. Oh gitu. Kadang aku malu karena papaku nanti monitor, dia suka ngeliatin vlog aku. Kamu ngapain lagi Uti? Oh gitu. Makanya kadang kalau di vlog tuh ada pelukan dikit aja. Biasanya tuh papa bawel. Oh gitu. Makanya kamu sering menunjukkannya dengan lebih kayak judes gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya pelukannya kayak misalnya ada perayaan gitu, kayak misalnya lagi achieve something kayak gitu. Itu nggak apa-apa, papa nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kayak dulu lagi keramaian terus kita peluk-pelukan, tuh papa pasti bakal WA aku panjang lebar. Kamu tahu nggak itu? Tahu, aku udah ngasih tahu. Jadi makanya aku kayak kalau di sosial media kayak, aduh, gitu ya, jaga-jaga ya gitu ya. Takut-takut gitu. Oh, jadi dia bucinnya gimana kalau nggak di kamera? Kalau nggak di kamera, clingy banget. Masa sih? Iya, nggak bisa ditinggal. Terus? Nggak bisa nggak dikabarin kalau lebih dari 30 menit dia bakal hilang. Terus 30 menit dia akan hilang. Iya, terus dia suka banget menata gitu. Hah? Baik itu rumah aku, ditata. Mobil aku, sampai aku suka hidup organize aku gitu juga loh. gitu. Oh gitu, harus rapi suka gitu. Jadi kayak mbak gitu. Apapun itu. Oh, itu bentuk cinta kamu gitu ya? Ya maksudnya sampai hidup aku juga semuanya pokoknya harus jam segini harus makan. Terus makannya nggak boleh nggak boleh banyak, nggak boleh telat, harus makan apa aja, pakai baju apa. Terus minyak rambutnya nggak boleh terlalu banyak. Gue sedetail itu. Udah lah, cocok lah ya. Oke, baik. Lanjut, Vita atau fakta? Fuji, bahwa setiap hari kamu tuh dituntut sama netizen untuk bikin story tentang Gala. Kalau nggak pasti banyak yang protes. Dan bahkan protesnya itu salah satunya juga marah-marahin kamu. Fitnah atau fakta?
Fakta. Serius. Iya sumpah. Aku tuh kadang kayak di rumah ya udah nggak upload story Gala atau nggak kayak emang lagi keluar, lagi have fun, me time. Terus orang, kok Gala aku nggak dijagain, kak Galanya mana? Tapi kadang-kadang suka bingung sih, Karos. Jadi kayak kalau aku misalnya nggak story sama dia, itu pasti kayak, ih kalian lagi berantem ya, kalian putus ya dan lain-lain. Terus misalnya kalau lagi story sama dia, ih kok sama dia terus sih gitu. Enggak. Terus kalau misalnya aku lagi sama Gala, ih kok nggak sama Amina sih gitu. Terus Iya, sama masalah Amina, terus ya, ih kok ya. nggak ajak Gala, terus gitu terus jadi ada aja omongannya lagi. Ya udah kan udah biasa kan begitu. Biasa-biasa gemes sih ya. Biasa-biasa kadang-kadang gemes ya, tergantung mood ya. Oke, baiklah sekarang kita akan lanjutkan. Mereka duduk, silakan duduk di sebelah sana. Kita akan uji kekompakan. Silakan, Torik dan Joy. Dia, hei, ya ampun. Ini lewat sini loh Torik, dia melewati bunga kembang-kembang. Oh, iya, Karena di sebelahnya Torik, Fuji. Kamu sini sayang. Di situ sayang. Sini. Sayang situ, ini kursi aku. Ada. Oke, ini andai-andai dulu apa langsung uji Enak kekompakan ya nih? ini sushinya. Tapi setiap Mau pergi sambil dari makan? dari bangku itu rasanya lega ya. Oke. Padahal sama aja gitu ya. Oke, andai sekarang. Andai ya. Jawab aja nggak usah pakai ini, andai doang nih. Andai ada fans kamu yang komen jahat sama artis lain gitu. Terus akhirnya fans kamu itu dilaporin polisi sama artis lain itu yang mereka mereka kritik gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku sih semua lisan kita, semua perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kayak walaupun itu aku atau siapapun itu, aku pasti kalau misalnya dia udah melakukan kesalahan ya dia harus bertanggung jawab. Harus tanggung jawab atas perbuatannya sendiri Atas gitu perbuatannya ya. sendiri. Andai salah satu dari kalian ketahuan bohong, tapi itu bohong untuk kebaikan. Gak bisa. Gak boleh. Gak ada. Nggak ada tuh. Nggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Jadi walaupun itu pahit, kalian akan jujur. Jujur. Udah pernah? Udah. Aku sih selalu jujur. Udah pernah. Terus kalau ternyata itu pahit, gimana kalian menghadapinya? Bahwa kejujuran itu pahit. Tapi Ya aku bilang aja, kamu jadinya gini terima ya. apa enggak? Jadinya kadang-kadang jadi malah jadi ngobrol panjang, jadi deep talk karena kejujuran itu gitu. Karena dia kan pendengar yang baik. Dia pendengar yang baik banget. Jadi kalian malah ketemu solusi Jadi dengan ketemu kejujuran. solusi. Jadi kayak every problem itu harus dihadapin bareng-bareng. Bukan kita jadi problem untuk masing-masing, Tapi kita cari solusinya. mencari solusi buat problem-problem kita. Tapi kejujuran yang bikin pahit itu sempat bikin kalian jaga jarak dulu nggak sih Enggak. untuk menata perasaan, emosi dan Enggak. pasti nggak enak pernah benernya. kayak gitu. Nggak pernah. Langsung Justru dibahas. kalau misalnya ada kebohongan yang baik gitu ya, tidak dikatakan, itu yang biasanya bikin jadi pusing diri kita sendiri. Terus ntar kalau misalnya dia udah tahu, dua-duanya jadi pusing gitu. Oke, sekarang kalau Buji nanya nanti, sayang, aku gemukan nggak sih? Jawabannya apa? Selain berikut ini jangan kemana. Tetap di Rumpi. Oke, kita bersama dengan Farul dan juga Eni. Atau kamu lebih suka dipanggil Ayung. Ayung ya. Seperti apa sih kontennya ini kalau di TikTok? Ditontonnya sampai puluhan juta kali ya, gitu ya. Kita lihat ini beberapa kompilasinya berikut ini. Iya itu ya. Itu ada beberapa lainnya juga gitu yang kamu melakukannya di minimarket gitu kan. Padahal kamu kan dulu pernah kerja di minimarket juga ya? Pernah. Jadi kamu memang itu diincar gitu minimarket bikin konten di situ. Kayak tiap kalau bikin video di minimarket tuh viewersnya tuh jutaan tuh. Jutaan. Dan itu minimarket tempat kamu kerja dulu? Enggak, ada ngasal dan emang ada yang udah tahu juga gitu. Oh udah tahu. Oh ada dia nih bukan belanja malah bikin konten gitu nggak? Ya serius. Gitu. Iya serius. Kalau aku mau dong videoin gitu. Oh gitu. Maksudnya? Dia mau in frame gitu sih. Oh dia mau in frame. Iya. Oh saking terkenalnya begitu ya? Amin. Tuh lihat ini ya. Udah 1,3 juta loh ini TikToknya ya. Itu 21 juta yang nonton 18 juta, 22 juta. Astaga banyak banget ya kan. Dan terus habis gitu komentar netizen coba kita baca ya. Kenapa sih mereka suka? Coba kita lihat beberapa komentarnya. Berikut ini. Nyari teman begini di mana? Pengen kayak dia satu katanya. Ya seru soalnya pertemanan kalian berikutnya. Di balik kelucuannya gue salut dia suka belanja di kaki lima gitu meski kayaknya nggak perlu amat tetap dibeli. Semoga berkah. Yang berikutnya lagi bad mood lihat kayak gini ngakak banget menghibur ya. Apalagi komennya dia ngelawak tapi suaranya itu sopan banget kedengarannya di kuping gue jadi betah nontonnya. Oh elah. Suaranya Desain bisa aja lah. Jadi lucu ya. Dia ada postingan dia di IG story-nya nih kita baca ini ya.
Asli gue bangga banget. Berkat izin Allah bisa masuk TV pertama kali. Gue yakin yang nggak senang pada bilang, iya elah masuk TV gitu doang, prestasinya apa gitu kan ya. Tapi bagi gue ini mimpi terbesar gue yang jadi kenyataan. Makasih ya Eni udah bawa gue sampai di titik ini. Ini apa sih pegangan mulu mau nyebrang? Kenapa? Gue kaget. Tuh gitu gue masa buat story di second aja ya. Atau di publik. Karena kan itu jadi mimpi kamu. Iya, mimpi dari dulu. Terus gue ikut sekolah casting gitu-gitu. Ya udah nggak menang. Nggak menang. Kenapa kamu pengen banget masuk TV tuh pengen apa? Emang mungkin dulu lingkungan kali kan dulu punya temen tuh rata-rata kayak yang main get married gitu. Ih gue mau dong masuk TV gitu. Kayak enak gitu dikenal banyak orang kan. Dimintain foto. Kan pengen Kak. Gitu. Sekarang udah ada yang mintain foto? Ada. Oh, ada. Udah tercapai dong cita-cita? Iya, dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Eni tahu nggak? Ya, Eni tadi ada pertanyaan. Kenapa kamu tuh di belakang layar aja gitu nggak? Iya. Nggak ikutan in frame? Malu. Jadi kamu sutradaranya? Iya. Dan katanya dia kadang-kadang suka marah kalau disuruh, ayo dong bikin konten gitu? Iya, awal-awal sih. Tapi sekarang dia yang lebih antusias. Oh, karena gue datang dulu. Iya. Itu salah satunya. Banyak yang bilang bahwa gaya kamu tuh mengingatkan banyak orang terhadap almarhum Olga Syahputra. Apa benar? Kamu juga terinspirasi? Oh itu ya, role model aku tuh Olga Syahputra. Apanya yang menjadi ini kamu? Cara dia ngelawak, dia berbagi, dia menghibur orang gitu. Ngikutin banget, emang ngikutin pure dari dia belajar. Dari umur berapa tuh kan berarti kamu dari? SD, zaman Olga, kemana-mana juga kadang ngikut, ada Olga, ayo yuk naik Metro Mini gitu-gitu. Oh ngikutin? Nyusulin Olga gitu. Ngeliatin langsung gitu? Iya. Pernah bertegur sapa langsung? Pernah, kan dulu zaman-zaman ngikut. Kak Olga, halo dari mana gitu. Oh gitu. Itu yang paling berkesan pertemuan kamu sama mama. Makanya kamu belanja-belanja yang kamu kadang-kadang nggak perlu tuh memang itu tujuannya. Terus juga kan ngeliat konten Kak Olga di acara TV-nya dia tuh bagi-bagi, akhirnya aku udah mulai ngikutin. Bagi-bagi. Oke, baiklah. Ada lagi nih. Ini ada. Nah, ini kan dia mau terkenal ya. Terkenal itu kan ada resiko-resikonya ya. Salah satunya konten kamu ini pernah ada yang hujat. Iya. Karena mungkin celetukannya itu dianggap apa sih kayak memberi komentar negatif gitu. Coba kita lihat yang mana sih? Yang berikut ini. Setelah pengalaman itu, kan kamu mungkin nggak maksudnya begitu ya? Iya. Terus apa? Sempat drop nggak mental? Nggak, kan gini maksudnya. Biasanya kalau di acara Met itu kan yang brand-brand gitu-gitu. Kalau dia waktu ditanya karena dia hijaban, jadi mau pakai brand hijab, itu gitu. Jadi aku plesetin. Oh, kaget nggak? Nggak kaget soalnya banyak yang kayak, ya apaan sih biasa aja gitu. Banyak yang ngebelain juga, jadi alhamdulillah. Itu mending ya. Oke, next yang berikutnya postingannya dia nih, postingan mereka berdua nih. Ya pelukan. Libur dulu kontennya ya, kira bercanda gelap dulu. Dark jokes. Bercanda gelap. Anak yatim. Iya. Yatim piatu. Iya. Yatim piatu. Kamu dari SMA, mama meninggal? Iya. Papa dari SD? Papa dari SD. Kamu juga? Aku dari SMA. Papa dulu. Baru mama 3 tahun lalu. Kamu katanya sempat ya menyesal karena waktu mama meninggal kamu dulu masih terlalu muda, masih suka bantah. Wah iya itu parah, maksudnya kayak penyesal banget. Dan mama tuh dari dulu sama nenek, jadi Olga bisa. Kalau ada lomba nih, joget gitu. Jadi ngeliat sekarang kayak, aduh kenapa sih, tar dulu gitu. Gue bisa, sabar. Ya ternyata kan Tuhan berkehendak lain. Jadi mama meninggal tuh sakit lama? Sakit. Berapa lama mama sakit? Setahun lebih. Setahun lebih. Dan itu karena kanker ya? Iya. Karena kanker. Apa terakhir kenangan kamu sama mama? Justru terakhir tuh aku ngasih kesan buruk sih ke almarhumah gitu. Karena aku sempet kayak mikir, apa ya, duh jangan deh. Pokoknya intinya aku pernah ngelawan pada saat satu hari sebelum dia meninggal gitu. Gitu, jadi kayak agak nyesel banget sampai sekarang. Sekarang jadi kamu ingin apa supaya mama kalau ngelihat dari sana bangga sama kamu? Pengen kayak, Ma nih, dulu mama kan nyuruh aku kayak gini, sekarang aku pelan-pelan nih nyoba gitu. Terus ya sebagai permintaan maaf juga aku bantuin kakak sama adek deh yang sekarang lagi udah punya suami masing-masing gitu. Aku tetap bantuin mereka gitu. Jadi aku minta maafnya dengan cara ngangkat derajat keluarga gitu. Jadi kamu membiayai adik-adik kamu, ya walaupun mereka sudah menikah? Iya. Jadi kamu nih, dan hasil dari ini semua? Iya, betul. Kalian bisa cocok salah satunya karena itu, karena dua-duanya punya pengalaman? Iya. Sama banget, kita tuh sama banget sama-sama menghidupi keluarga walaupun orang tua udah nggak ada. Berat pasti ya, nggak ada orang tua dua-dua dari sejak SMA. Sejak SMA. Pernah terlibat utang pinjol betul? Nih, iya pernah sih, cuman dibercandain gitu.
Karena kan dulu buat pinjol, buat gaya ya, buat beli apa, beli baju bagus. Dulu kan duit belum kayak gini kayak sekarang. Tapi ya kalau dikejar rentenir bohong. Gak bener sampai Ambonnya datang, mampus juga. Tapi sampai itu datang. Aduh gitulah, oke nggak sampai gitu. Tapi pernah berhutang untuk gaya hidup. Hah? Untuk gaya hidup, maksudnya untuk beli-beli yang nggak perlu-perlu. Beli apa? Beli apa? Buat apa namanya? Ya kayak beli baju nonton kan dulu. Konser, nonton ya. konser gitu. Nonton konser gitu. Nyesel? Hah? Nyesel? Enggak sih, kan dibayar. Oh di hari dibayar. Terbayarnya gimana kalian itu? Minjem sama dia. Udah minjal sama pinjal. Enggak, kalian tuh sebelum bikin konten tuh kerjanya apa sih? Selain konten. Aku jualan baju. Kamu jualan baju live. Oh, kalau kamu? Kalau aku sempet di Perusahaan. Sebagai? Apa ya? Color BNN, bagian nagi-nagi. Bagian lagi. Bagian nagi-nagi. Dan jangan kamu yang suka nelfon aku ya. Kita akan kembali setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Kita kembali bersama semua bintang tamu kita. Tadi pertanyaan terakhir buat Torik ya. Torik, apa yang kamu jawab ketika Fuji nanya? Apa gimana pertanyaan kamu yang sering ini, yang serba salah, Torik? Sayang. Aku jelek gak? Aku jelek gak sih? Aku jelek ya? Iya kan? Enggak, kamu lagi cantik banget. Enggak, kamu bohong. Aku belum make up. Kayak gitu. Gitu ya? Itu berantem yang nggak penting gitu ya? Ya nggak penting. Okay. Tapi aku bisa ngambek 2 hari itu. Gara-gara gitu doang? Karena dia bohong. Karena saya bilangnya jelek. Oh, ya kamu cakep. Kalau kamu berantemnya gak ada apa? Aduh, enek kan ngeliat dia. Saban hari. Bosen. Aduh, nyebelin ya. Oke, sekarang kita pertanyaan andai ya pada saat nih kalian nih ada yang berantem lah. Terus salah satu dari kalian itu membongkar aib teman atau pasangan itu di podcast yang kalian diundang gitu. Apa yang akan kalian lakukan terhadap teman kalian itu? Dia diundang, terus dia yang jelek-jelekan ngomong, oh ini tuh orangnya gini gitu. Apa ya? Mukanya jahat banget. Nggak pernah. Coba lo mau ngapain gue? Kamu tagih utang-utangnya ya? Iya. Udah nggak ada. Tagih utang-utangnya. Aduh, pura-pura dulu ditagih. Kalau kalian berdua. Tarik sih nggak bakal ya. Nggak bakal, kamu? Tapi kalau misalnya Tarik nyampe kayak gitu sih, aku sebarin semua. Oh, balas dendam Balasnya ya, parah. alirannya. Sampai hancur. Nah, kalian tapi Macam-macam modelnya ya. kalau berantem gitu nggak? Apa? Kalau diundang terus curhat gitu kemana? Enggak sih. Enggak ya? Oke. Andai. Misalnya Farul ditawarin manajemen, kamu udah terkenal banget gitu. Tapi syaratnya dari manajemen, udah kamu aja, nggak usah bawa Eni gitu. Nggak masuk manajemen itu? Oh, nggak masuk ya? Nggak masuk. Asal tetap sama Eni? Yes. Oke. Udah banyak ini nggak beres. Udah banyak. Nggak bohong ya? Beneran. Manajemen soalnya dipotong ya? Iya, gede lagi. Jujur ya. Diatur. Kalian tuh setuju apa nggak setuju dengan hal-hal berikut ini? Bahwa kalau yang udah namanya public figure itu harus siap dikomentarin walaupun itu komentar jelek. Setuju gak? Setuju. Aku enggak. Enggak. Setuju. Setuju aja. Oh, kenapa kamu enggak? Karena kita tetap manusia. Jatah manusia ya. Jangan sembarangan komen lah kalau emang nggak ada Kita dasarnya. kadang-kadang juga bisa emosi. Betul. Iya, bener. Takutnya emosi-emosi dipanggil kan. Betul. Kenapa nunjuknya ke gue? Setuju nggak setuju nyindir orang di media sosial? Setuju apa? Setuju nggak setuju nyindir orang di media sosial? Setuju gak? Enggak. Fuji nggak? Kamu nggak? Kamu? Enggak. Kamu? Aduh, gue di second sih biasanya. Nggak di Enggak kalau aku Sama aja dong. Kalau aku suka aku. Tapi bukan orang biasa orang-orang. Orang tadi sebarin. Dia lagi Banyak zaman orang aku Doris. sindir. Setuju nggak setuju? Attitude dalam dunia hiburan itu penting banget. Penting. Ya, setuju. Penting. Attitude apa yang paling penting dalam dunia hiburan? Perhatiin hal-hal kecil aja. Apa? Apa ya? Gue Apa ya? nggak tahu. Coba Apa ya. ya? Menurut aku, Sopan sih. Sopan. Iya. kalau menurut aku fame tuh nggak bertahan lama ya. Mesti akan ada terus perputarannya. Tapi kalau attitude tuh akan bertahan lama. Jadi disiplin, baik hati, Disiplin, sopan gitu. sopan. Oke. Apa? Hormat. Setuju nggak setuju? Public figure itu kalau diterpa gosip itu harus klarifikasi. Tergantung gosipnya.
Dia lama. Tergantung gosip ya? Kalau diklarifikasi semuanya aku klarifikasi mulu. Oh gitu, tergantung. Jadi mana yang akan nggak akan kamu klarifikasi soal apa? Jadi ada gosip yang bisa jadi snowball, ada juga yang ya udahlah itu nggak penting. Oh, jadi yang kamu jawab yang mana? Yang bisa jadi snowball. Snowball. Maksud snowball itu kan Jadi gede. ya akan jadi gede kalau nggak dikasih. Berpengaruh terhadap Banyak orang. banyak orang. Itu yang dia. akan kamu klarifikasi. Itu yang aku- Tapi kalau cuma berkait sama kamu sendiri atau kamu berdua doang, nggak akan dijawab. Iya. Kenapa sih bukan? Enggak, tegak dulu. Setuju nggak? Apa? Kalau kamu kena gosip harus diklarifikasi. Duh, gue siapa sih? Enggak, udah nggak usah. Biarin aja. Biarin aja. Setuju nggak setuju? Selingkuh itu bisa dimaafin? Nggak sih. Enggak. Tergantung. Dia nggak. Bukan akunya. Tergantung bener. Iya kayaknya deh. Kamu Gak tau namanya kalau menurut Kalau saya kan enggak. bego dikit ya. kalau selingkuh? Tergantung lah transfernya berapa gitu. Oh, tergantung gimana. Nego. Ya. Selingkuh bisa dimaafin nggak? Enggak. Bener. Apapun itu kalau perselingkuhan nggak setuju. Nggak setuju ya. Oke, sekarang pertanyaan Q&A. Kita buka. Buat siapa Q&A-nya? Puji, sebutin dong 3 ciri. Oh, mertua idaman. Wah. Satu. Gak banyak nuntut. Heeh. Perhatian. Perhatian. Terus apa ya? Kayak ibu sendiri. Nggak mandang atau bapak lah ya. sendiri, nggak mandang. Yang berikutnya. Buat siapa? Tarik. Kalau kalian putus atau emang nggak jodoh. Tofu garis keras gimana nasibnya? Aduh, nggak tahu. Hah? Berarti kayaknya kalau misalnya dia penggemar gitu ya, dia dari awal support pasti walaupun nanti misalnya Amit-amit mah. Dia tetap akan support. Tetap akan support, maksudnya kayak doa dan Yang terbaik buat kalian berdua. doa untuk kembali lagi. Hah? Begitu. Oke. Biasanya Oh, kan- kamu tetap gitu ya? biasanya kan gitu. Iya. Lanjut berikutnya. Siapa? Fahrul. Ini sebagai konten kreator yang viral dengan cara instan. Kalian ada khawatirnya suatu saat bakal nggak terkenal lagi atau nggak ada job nggak sih? Kalau ada, terus rencana kalian ke depan apa? Ya, itu bisnis kecil-kecilan dari sekarang. Apa kamu tadi katanya udah nggak jualan lagi? Enggak, kan lagi mau ngerintis lagi. Baru lagi. Gara-gara endorsean gede katanya udah nggak jualan lagi. Sombong. Iya, enggak. Itu dari endorsean itu ditabung buat bisnis. Oh iya baik, kita masih akan tanya lagi jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Bikin kerupuk. Baik, dalam rangka Road to Rumpi Infinity No Secret, kita mau tanya-tanya ya. Jadi kalian setelah aku selesai membacakan pertanyaan harus cepat-cepat mencet bel. Karena siapa yang tercepat memencet bel Dapat itu sushi. ya. Itu boleh memutuskan apakah mau menjawab atau dilempar jawabannya ke grup yang lain. Dan kalau jawabannya memuaskan boleh ambil itu kotak bawa pulang sushi sama kuenya ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan inisial konten kreator yang pernah ngajak kalian collab tapi selalu kalian tolak. Allah kerjaan lo, Budi. Ayo jawab, ada nggak? Ada. Ada, serius. Ada. Siapa? Inisial. Sebutin namanya. Enggak, nggak berani Full. nyari ribut nih. Iya, kenapa nggak mau? Kenapa kamu nggak mau collab sama mereka? Orang itu kenapa nggak mau? Soalnya dia suka ini sih. Suka apa? Nyari masalah. Gue ngeri ntar kecipratan. Oh gua. gitu, iya. Nyari iya. aman. Cewek ya. cowok? Cewek. Oh, Nah, ntar iya. ciprotan dia. Inisialnya. Inisialnya misalnya nih gini, inisialnya A, B, depan. C, D. Inisialnya A, B, C, D. depannya Fu, belakangnya G. Ah, itu bukan inisial lagi, Tori. A sampai D nggak? Atau sampai E? Pokoknya ada. Sampai D ya? Ada. Enggak diem. A, B, C, D. Udah mau pasti. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan terakhir kali kalian menangis dan karena apa? Lempar. Iya. Nangis. Berantem. Kita baru Nangis? banget berantem, iya. Siapa yang nangis? Nih, Oh, kenapa? Kenapa? salah ngomong biasa. Siapa yang salah ngomong? Nih. Oh, kamu. Aku juga salah nangkep gitu. Oh, salah nangkep. Oh, berantem. Tapi kamu sampai nangis. Kenapa kata-kata dia kejam ya? Iya. Oh, iya. Kelihatan sih. Lanjut berikutnya. Ayo cepet-cepet aja sampai telat kamu. Ayung. Kalau diberi kesempatan balik lagi ke masa lalu, masa mana yang kalian ingin ulang lagi? Lempar. Apa kalau boleh kasih kesempatan ulang lagi deh masa lalu? Masa apa yang pengen kalian ulang lagi deh gitu? Karena kamu kangen banget sama masa itu. Zaman kalau nggak SMP pas zaman kedua kakak aku masih hidup sih. Momen ngapain? Hah? Momen ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Ada kejadian khusus yang pengen kamu ulang nggak?
Kerjaan gue liburan doang ke Bali. Liburan ke Bali? Iya, itu doang. Waktu SMP? Atau Enggak, pas kakak-kakak dulu kamu? pas sama kakakku masih hidup tuh kayak 2 bulan, 3 bulan sekali ke Bali gitu. Oh, jadi momen itu yang Momen itu. kalau bisa ngulang pengen diulang lagi. Yang diulang. Tori? Aku pas nikahan banget, Tak. Kenapa? Seru aja. Kamu bukannya bawa siapa waktu itu ke situ? Bawa siapa? Bawa siapa? Ini ceweknya beda lagi. Kamu siapa waktu itu? Beda lagi gandengannya. Langsung mundur. Padahal bilangnya mantannya cuma Sahabat aku, segini. tapi pada orang bilangnya Oh, pacar sahabat. aku. Kenapa sih? Kenapa seru waktu itu? Kenapa seru? Nggak, karena kayak Seru karena ada dia ya? bukan karena prosesnya itu loh, aku kayak ngelewatin sama Bang Atta. Oh, berdua doang gitu Gua ya? doang, Oke. terus kayak seru banget. Lanjut. Udah nih. Satu lagi. Sebutkan masalah apa yang ingin kalian selesaikan sebelum tahun berganti? Lempar. Masalah apa yang ingin kalian selesaikan? Ini kan bentar lagi 2023 ya kan? Udah bulan November akhir. Udah jawab aja tuh Jawab, ya. masalah apa? Nggak tahu banyak banget. Serius? Banyak banget. Kelihatan sekarang banyak masalah. Ya udahlah, gini aja. Masalah enggak, orang udah pencet, jawab. Jawab aja. Masalah apa? Masalah Udah. Masalah apa? Banyak banget. Masalah? Satu aja, satu. Oh iya, boleh. masalah finansial. Masalah finansial. Emang kalian punya masalah finansial? Ada. Aduh, nggak usah deh. Udah, Apa kalian harus bayar cicilan jatuh tempo? enggak. Kalian lagi nabung? Enggak. Gue nyindir gue. Nyindir gue. Masalah finansial kan apa sih? Kalian boros. Enggak. Terus apa tuh masalah finansialnya? Ya udah deh. Ih, masalah apa? Jawab, kalau nggak kamu boleh bawa pulang sushi. Ya udah. Apa? Kenapa? Ada lah kayak kita Mau habis tuh. Mau saya kasih tau. udah habis. Janjiannya kita apa? Ya udahlah, kasihan nih, kita doain ya, mudah-mudahan masalah mereka berdua cepat selesai. Oke, pemirsa, ini hari ini baru Road to Infinity, Rumpi Infinity No Secret ya. Besok selama 2 hari adalah perayaan ulang tahunnya. Kita sajikan bintang tamu dengan wawancara-wawancara yang spesial, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberi hikmah baik buat kita semua ya. Boleh kita sekarang rame-rame kita menyanyi